Pernah nggak kamu merasa aneh hanya karena kamu lebih suka diam? Di tengah dunia yang memuja mereka yang paling keras berbicara, paling cepat merespons, paling sering tampil, menjadi introvert kadang terasa seperti berada di tempat yang salah. Padahal sebenarnya kamu tidak salah. Kamu hanya berbeda cara mengisi energi. Sebagian orang merasa hidup saat berada di tengah keramaian, sementara kamu merasa hidup saat suasana menjadi tenang. Dan pertanyaannya adalah, adakah tempat di dunia ini yang lebih selaras dengan cara kerja batin seperti itu? Hari ini kita akan membahas 5 negara yang sering dianggap cocok untuk kaum introvert. Bukan karena negaranya sepi, tapi karena budayanya, ritmenya, dan ruangnya memberi nafas bagi jiwa yang tidak suka dipaksa ramai. Nomor 1, Finlandia. Bayangkan sebuah tempat di mana diam tidak perlu dijelaskan. Di Finlandia, keheningan bukan tanda canggung. Itu adalah bentuk kenyamanan. Orang-orang di sana tidak merasa harus mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Tidak ada tekanan untuk terus berbasa-basi. Kalau kamu pendiam, itu bukan masalah. Itu normal. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu yang paling bahagia di dunia. Ironisnya, kebahagiaan mereka tidak dibangun dari hiruk-pikuk pesta atau interaksi tanpa henti, melainkan dari keseimbangan hidup, alam yang luas, dan ruang pribadi yang dihargai. Hutan yang membentang, danau yang tenang, kabin kayu sederhana di tengah alam. Bagi sebagian orang itu membosankan, tapi bagi introvert itu seperti rumah. Nomor 2, Jepang. Jepang adalah contoh menarik. Di satu sisi, kotanya seperti Tokyo sangat padat dan sibuk. Tapi di sisi lain, ada sistem sosial yang sangat menghormati batas pribadi. Di transportasi umum, orang jarang berbicara keras. Banyak restoran menyediakan tempat makan khusus untuk satu orang. Bahkan ada budaya yang tidak mendorong orang untuk terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain. Kamu bisa duduk sendiri di kafe selama berjam-jam tanpa merasa dihakimi. Dan bagi introvert, itu penting. Karena yang melelahkan bukan keberadaan orang lain, tapi tekanan sosial untuk terus hadir secara aktif. Di Jepang, kamu bisa hadir tanpa harus terlalu terlihat. Nomor 3, Selandia Baru. Kalau ada introvert yang energinya pulih lewat alam, maka Selandia Baru seperti terapi yang hidup. Negara ini tidak terlalu padat. Banyak wilayahnya masih alami, terbuka, dan luas. Gunung, danau, padang rumput, pantai panjang yang terasa hampir milikmu sendiri. Ritme hidup di sana juga lebih santai. Orang-orangnya ramah, tapi tidak terlalu mendominasi ruang pribadi. Kamu bisa berjalan sendirian di jalur hiking selama berjam-jam. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menyatu kembali dengan dirimu sendiri. Bagi introvert, alam bukan pelarian, itu sumber energi. Nomor 4, Kanada. Kanada menawarkan keseimbangan. Ada kota modern dengan fasilitas lengkap, tapi juga ada ruang luas yang memberi ketenangan. Budayanya dikenal sopan dan tidak terlalu konfrontatif. Interaksi sosialnya cenderung tidak agresif. Kamu bisa punya kehidupan yang stabil, pekerjaan yang baik, dan tetap punya ruang untuk diri sendiri. Banyak introvert tidak mencari kesunyian total. Mereka hanya mencari lingkungan yang tidak menguras energi setiap hari. Dan Kanada sering dianggap mampu memberikan ruang itu. Nomor 5, Islandia. Islandia mungkin bukan untuk semua orang. Tapi bagi introvert tertentu, tempat ini hampir seperti meditasi yang nyata. Populasinya kecil, alamnya dramatis, langitnya luas. Ada hari-hari di mana kamu benar-benar merasakan keheningan yang dalam. Dan di dunia yang semakin bising, keheningan seperti itu terasa langka. Tentu saja tidak semua orang kuat menghadapi sunyi. Sebagian orang merasa kosong ketika terlalu lama sendiri. Tapi bagi introvert yang sudah berdamai dengan dirinya, sunyi bukan musuh. Sunyi adalah ruang untuk berpikir, merenung, dan tumbuh. Namun ada satu hal yang perlu kita jujur akui. Tidak semua introvert akan bahagia hanya karena pindah negara yang tenang. Kadang yang melelahkan bukan negaranya, tapi cara kita menghadapi dunia. Kalau kamu masih merasa harus menjadi orang lain agar diterima, di negara manapun kamu tinggal, kamu tetap akan lelah.
Karena kenyamanan sejati bukan hanya soal lokasi, tapi soal penerimaan diri. Negara-negara ini mungkin memberi ruang yang lebih besar, tapi pada akhirnya kedamaian tetap datang dari dalam. Jadi mungkin pertanyaannya bukan hanya negara mana yang cocok untuk introvert, tapi juga apakah aku sudah mengenal diriku cukup dalam untuk tahu di mana aku akan merasa damai. Kalau kamu harus memilih satu dari daftar tadi, mana yang paling menggambarkan dirimu? Yang penuh hutan sunyi, yang tertib dan terstruktur, yang luas dan alami, atau yang benar-benar hening? Tulis pilihanmu, karena mungkin itu bukan sekedar destinasi, tapi refleksi dari siapa kamu sebenarnya.